Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi Allah Ta'ala kemudahan untuk berada di tengah-tengah rahmat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat selama-lamanya sampai bertemu dengan zat yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau senang dan ridha kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Insyaallah singkat dan barokah. Ya, insyaallah singkat dan barokah. Yang pertama, pulang dari sini minta sama Allah punya anak seperti Habib Mustafa. Punya anak seperti putra-putrinya Habib Mustafa Ba'abud. Jadi orang tua itu ciri-cirinya orang tua yang sukses, kalau masih hidup sudah bisa lihat anaknya sukses. Ya, masih hidup udah bisa lihat anaknya sukses. Cuman sukses itu bukan punya titel, bukan punya pangkat, bukan punya gelar, bukan punya harta, bukan. Sukses itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang pertama buat orang tua dan buat pasangan hidup, sukses itu kalau punya anak buat orang tua, punya pasangan hidup untuk suami ataupun istri, kalau dilihat hati langsung adem. Kalau dilihat hati langsung suntuknya hilang. Kalau dilihat nggak punya harta nggak jadi masalah. Kalau dilihat jadi orang termiskin di jagat raya nggak jadi masalah. Kenapa? Senang, tenang, nyaman, enak, adem. Itu namanya orang tua yang sukses. Itu namanya suami yang sukses kalau lihat istrinya seperti itu. Itu namanya istri yang sukses kalau punya suami yang semacam itu. Itu sukses yang pertama. Sukses yang kedua, Allah ngasih nggak nanggung-nanggung. Waja'alna lil muttaqina imama. Saya masih ingat ketika rahimahullah Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, semoga Allah merahmatinya di alam sana dan kita mendapatkan barakah dari berkah-berkahnya, yang antum kenal dengan sebutan Habib Anis. Dan satu yang melekat dengan Habib Anis adalah the smiling Habib, Habib yang selalu dalam keadaan tersenyum. Ketika menjelaskan ayat ini, Habib Anis mengatakan, lihat itu, Allah memberi kita semangat yang besar. Jangan sekedar minta jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu harga mati. Setiap muslim harus jadi orang yang bertakwa. Sholat Jumat nih ya, saya tambahkan sholat Jumat selalu usikum wa nafsiya bitaqwallah. Kalau nggak ada wasiat takwa, nggak sah itu sholat Jumat. Harus wasiat takwa. Jadi kalau kita jadi muslim nggak bertakwa, keterlaluan. Setiap Jumat dikasih tahu untuk jadi orang yang bertakwa, nggak bertakwa, keterlaluan. Makanya Allah nggak mengajarkan kepada kita untuk minta jadi orang yang bertakwa, tetapi Allah katakan waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, leadernya orang-orang yang bertakwa. Jangan jadi wali yang nanggung, jadi wali pimpinan para wali. Itu yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka suksesnya antum kalau anakmu jadi wali, bukan wali tingkat RT, bukan wali tingkat RW, bukan wali tingkat kelurahan, bukan wali tingkat Semanggi kalau di Solo, ya bukan wali tingkat Pelem kalau ada di Mojo, tapi walinya tingkat interakhirat, yaitu dikenal di alam sana sebagai pimpinan para aulia di zaman itu. Itu baru namanya sukses yang tertinggi. Tapi kalau nggak dapat yang itu, ya minimal ya tetap pimpinan para wali di kampungnya. Udah alhamdulillah. Itu yang namanya sukses. Dan alhamdulillah Habib Mustafa Ba'abud, semoga Allah panjangkan umurnya dalam sehat, dalam taat, dalam senang ya. Saya saksi
sukses ini. Masya Allah, Husin wa Syekh wa Muhammad Aye, iya. Yang saya lihat nih bertiga, yang satu pakaiannya maunya tawadhu'an. Si Aye itu memang modelnya begitu, pakaiannya biasa ya. Tapi khidmahnya luar biasa. Adik-adiknya dipasang dengan pakaian yang luar biasa, ditampilkan ke masyarakat dengan ilmunya, sehingga haul tahun ini tampak jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena putra-putra Habib Mustafa Ba'abud berjuang agar apa? Umat kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau duduk di panggung tersebut, di kursi tersebut, senang melihat orang-orang didatangkan oleh Allah ta'ala berkat perjuangan beliau tempo dahulu, dan sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya. Saatnya beliau duduk dan melihat dan menyaksikan, tersenyum bahagia. Kalau beliau tersenyum bahagia, lantas bagaimana dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat anak cucunya khidmah lil ummah, membaktikan dirinya untuk menyenangkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi menantunya Habib Gures Baharun, belum lagi masih banyak yang nggak bisa saya sebut ya. Punya keponakan sepupu Habib Novel Ba'abud, Ba'abud lagi ya, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, sampai saya lupa marga saya. Saya dibesarkan di Pelem. Saya ini orang Solo tapi dibesarkan oleh Habib Mustafa Ba'abud dari kecil nih. Saya mainnya di sini, saya biasa main di sungai, saya biasa lari-lari di sini, saya biasa ke Keras naik kapal itu ya, tambang itu. Saya apal tambangnya di sebelah mana. Dibesarkan, saya ngerti artinya tawadhu, bukan tawadhu'an. Saya ngerti artinya berkorban untuk umat, karena saya dibesarkan oleh orang-orang yang memang berjuang untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Satu yang pengen saya tambahkan, saya pengen Habib Taufik nanti ngomong yang panjangnya luar biasa. Hari ini saya mengundang Habib Taufik untuk Majelis Ar-Raudhah Solo. Beliau waktu saya bangun pernah nilai, udah bangunannya selesai belum pernah ditilii. Sebagai ketua Robito Al-Alawiyah saya nggak akan undang, tapi sebagai Habib Taufik saya undang, karena ngundang ketua Robito banyak persyaratan saudara-saudara, banyak persyaratan. Dan Habib Taufik ini nggak bisa dikalahkan, nggak bisa. Semua orang minta hidayah, katanya hidayah itu nomor satu, tapi hidayah nggak ada taufik nggak ada artinya saudara-saudara. Hidayah nggak ada taufik nggak ada artinya. Makanya taufik aziz di Al-Quran cuma disebutkan sekali. Karena itu kita selalu mengatakan wafiqna lil khairat, ya Allah beri kita taufik, kemampuan untuk mengamalkan amal-amal soleh. Hidayahnya udah ada, petunjuknya udah ada, taufiknya belum ada, repot. Makanya Habib Taufik harus ke rumah saya. Udah banyak hidayah di rumah saya, taufiknya belum ada. Fadol Habib. Nolak ya keterlaluan. Kenapa nolak keterlaluan? Karena afdhalul a'mal, amal yang paling besar, amal yang paling agung bukanlah sholat. Meskipun sholat itu amal yang paling utama, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Bukan qiraatul Quran, meskipun qiraatul Quran itu amal yang utama, nggak usah dibahas. Tapi amal yang paling agung menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal. Saya nggak akan ngomong sembarangan, takut salah, lebih baik saya cari di Google, kutip hadisnya, saya bacakan. Ya, ini setelah saya teliti, insya Allah nggak salah hadisnya ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal afdhalul a'mali idkhalus sururi 'alal mu'min kasauta auratah au asba'ta jaw'atah au qadaita lahu hajatan. Kata Nabi Muhammad SAW, amal yang terbaik adalah idkhalus surur, engkau menyenangkan mukmin yang lain. Contohnya, engkau kalau lihat ada mukmin yang nggak punya pakaian, engkau beri dia pakaian, engkau tutup auratnya. Kemudian kalau ada yang kelaparan, engkau beri dia makan sampai kenyang. Atau kalau ada yang punya hajat, engkau tunaikan hajatnya. Udah saya umumkan hajatnya ini live internasional. Habib Taufik ke rumah saya, kalau nggak datang keterlaluan. Afwan Habib. Ya gitu, kalau minta tuh maksa. Orang minta kok haya-haya. Ya, apa namanya itu? Jaim ya. Kemudian dalam hadis yang lain,
Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim atau takshifu anhu kurbatan atau tatrudu anhu jazaan atau takdhi anhu dainan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amal yang paling utama adalah, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kalau tadi mukmin, sekarang lebih ringan lagi, muslim. Kamu menyenangkan muslim, wujudnya seperti apapun. Kalau mukmin mungkin kiai yang ahli ibadah, ahli ilmu. Mukmin mungkin Habib Taufik, ya, yang ahli ilmu, ahli ibadah. Habib Mustafa Abu Abud dan para aulia, orang-orang soleh yang punya tanda keimanan di dalam dirinya, itu mukmin. Tapi kalau muslim, ya asal pakai peci ini insya Allah muslim. Ya, asal pakai peci insya Allah muslim. Muslim mungkin sholatnya belum berjamaah, mungkin puasanya hanya bulan suci Ramadan, rukun Islam yang 5 itu dia tunaikan. Kata Allah Ta'ala, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah engkau menyenangkan seorang muslim. Contohnya adalah, yaitu engkau jadikan kalau dia punya rasa suntuk, kamu hibur sampai rasa suntuknya hilang. Kalau kemudian dia itu sedih, kamu singkirkan kesedihannya. Atau ini poin paling penting, kalau dia punya hutang, kamu lunaskan hutangnya. Oh iya, doa didatangi orang, saya ini punya banyak hutang, oh semoga Allah melunaskan hutangmu. Bukan gitu. Keluarkan duitmu, bayarkan, lunaskan hutang saudaramu, hutang kakakmu, hutang adikmu, hutang pamanmu, hutang bibimu, hutang keponakanmu. Melunaskan hutang muslim biasa, itu amal yang paling dicintai Allah. Udah tahajud gak bisa, ngaji gak beres, sholawat pun gak dilakukan, istighfar jarang-jarang, menyenangkan orang gak dilakukan. Nanti ke akhirat mau bawa apa ikhwani? Gak punya apa-apa, gak ada apa-apa yang kita bisa bawa. Satu lagi, udah cukup deh. Satu lagi bukti, boleh bukti ya? Almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Kita lihat ya, bagaimana beliau menyenangkan orang. Oh banyak. Saya punya catatan unlimited tentang bagaimana Habib Anis menyenangkan orang. Unlimited. Tapi satu contoh saja yang membuat saya kaget. Kita tahu salaf, orang-orang terdahulu, itu sangat menjaga peninggalan leluhur. Athar ya, peninggalan leluhur dijaga. Misal ada mihrab, ya mihrab dalam masjid, masjid dibangun ayahnya, dijaga. Misal ada pondok pesantren, kok di situ ada tempat sholat ayahnya, biasanya dijaga oleh anak keturunannya, dijaga, dilestarikan. Masjid Riyadh Solo dibangun oleh Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi rahimahullah, dan dilanjutkan perjuangannya oleh anak keturunannya sampai ila yaumil qiyamah selama-lamanya insyaallah. Dan salah satunya saat itu adalah almarhum Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Haul Solo. Waktu itu Masjid Riyadh Solo yang sekotak kecil, itu masjidnya sekotak kecil. Kalau bangunan yang besar itu adalah bukan bagian masjid, tapi perluasan masjid, majelisnya, rumah dan lain sebagainya. Masjid yang kotak kecil yang sekarang di Masjid Riyadh dikelilingi kaca. Kaca di sebelah selatan, kaca di sebelah timur, kemudian kayu, ya, pintu kayu di sebelah utara, kemudian tembok dan ada mihrabnya di sebelah barat. Itulah yang wakaf masjid. Maka makamnya Habib Alwi, makamnya Habib Anis, makamnya Habib Ahmad bukan di arah masjid, tetapi di luar masjid, di halaman. Memang tanah yang dibeli untuk dijadikan makam. Ikhwani rahimakumullah, di masa Habib Alwi itu Masjid Riyadh keliling itu tembok, bukan kaca. Saya waktu kecil, alhamdulillah sejak kelas 2 SD saya hadir maulid tiap malam Jumat karena dibohongin ibu saya. Ibu saya hadir nih, semoga panjang umur fi taatillah, sehat wal afiah. Ibu saya yang bohongin begini, kamu kalau pengen dapat roti malam Jumat ke Masjid Riyadh. Nanti kalau ada yang meninggal dunia, ada tahlil, kamu dapat roti. Masya Allah. Berangkat saya ini dibohongi ibu saya. Pembohongan yang syar'i ya begini. Cara didik anak. Betul memang kalau ada tahlil ada roti. Cuman saya lupa tahlil nunggu orang mati. Jadi kalau nggak ada orang mati nggak ada tahlil. Saya jalan kaki jauh sampai Masjid Riyadh pulang. Nggak ada roti saat itu ya dulu.
Maka ibu saya ngomong, insya Allah malam Jumat depan ada roti. Ya, insya Allah malam Jumat depan ada roti. Ya, alhamdulillah kan, minimal sebulan sekali ada orang mati. Kalau enggak ada orang mati sebulan sekali, ada yang ditahlilkan sebulan sekali. Entah yang ke-40 hari, entah yang 1000 hari, entah yang 100 hari. Senang nih pulang, nih mah bawa roti, senang. Talabul ilmah, kata Imam Ghazali, aku cari ilmu bukan karena Allah. Imam Ghazali cari ilmu karena makan. Imam Ghazali meninggal ayahnya, yatim. Gak punya ayah, gak punya ibu. Dititipkan pada kawannya yang miskin, kawan ayahnya yang miskin. Maka Imam Ghazali dan kakaknya Muhammad bin Muhammad punya kakak namanya Ahmad bin Muhammad. Kakak adik ini namanya Muhammad dan Ahmad, karena keluarga ini cinta pada Nabi Muhammad SAW. Maka anaknya dikasih nama Muhammad, Ahmad. Antum aku cinta sama Rasulullah SAW. Kalau sampai satu di antara anggota keluarga kita, anak keturunan kita, gak ada namanya Rasulullah SAW, maka tanda tanya cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Ngeri.com. Boleh dilanjut. Berangkat saya kecil nih, sampai akhirnya saya sekarang bisa ceramah di sini gara-gara kecil dibohongi ibu. Imam Ghazali cari makan, tapi kata Imam Ghazali begitu kenal ilmu gak cari makan lagi, tapi cari ilmu. Niatnya cari ilmu beneran. Saya ke Masjid Riyadh. Jadi kalau di samping itu nggak bisa lihat Habib Anis, nggak bisa karena ada tembok. Kalau di belakang sini nggak bisa karena ada tembok. Maka Habib Anis merobohkan tembok itu, kemudian diganti kaca. Biar apa? Biar orang bisa melihat semua yang ada di dalam masjid. Surur, menyenangkan orang. Tembok ini adalah warisan ayahnya. Maka tembok ini dijadikan bagian dari masjid. Runtuhannya dimasukkan ke masjid sehingga wakafnya nggak hilang. Tapi yang paling mengejutkan saya adalah kisah bagaimana beliau merobohkan mihrabnya masjid. Mihrab, tempat yang paling utama dalam masjid, tempatnya imam, terbuat dari bata yang indah. Saya nggak tahu persis bahannya bata yang seperti apa, karena udah dibuat jadi mihrab yang bagus seperti mihrabnya Masjid Jami' As-Segaf atau masjid-masjid yang tua. Tiba-tiba waktu haul datang Habib Ja'far Al-Muhdar yang badannya Masya Allah besar, kemudian pengen jadi imam, ternyata nggak muat, mihrabnya nggak muat. Maka Habib Ja'far berkata, Anis, kalau mihrabnya muat, saya tahun depan mau jadi imam. Kalau mihrabnya muat, tahun depan saya mau jadi imam, saya mau ngimami di Masjid Riyadh. Demi menyenangkan Habib Ja'far Al-Muhdar, mihrab hanya untuk menyenangkan satu orang. Mihrab warisan ayahnya, mihrab yang dibangun oleh waliullah Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, yang zikirnya satu hari tidak kurang 100.000 kali mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habib Anis menceritakan, ayah saya itu kalau orang Solo punya tasbih yang baru dari kayu, pengen tasbihnya mengkilap, maka dipinjamkan ke ayah saya. Nggak nyampe 3 hari udah kilap, karena dipakai terus oleh Habib Alwi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir yang dikumandangkan terus oleh Habib Alwi. Dan Habib Alwi karena hormat sama tamu, kalau bicara sama tamu, tasbihnya diberhentikan, kemudian menghadapkan seluruh wajahnya ke tamu, silahkan kamu bicara, didengarkan, kemudian dijawab, selesai hajatmu, lanjutkan zikirnya. Enggak seperti kita sambil ngadepin tamu, gaya berzikir, la zikir walah tiram. Ini bukan ilmu, tetapi ini ketidakadaban yang terjadi kepada kita karena enggak punya ilmu pengetahuan. Mafi dzauq, enggak punya cita rasa. Tadi saya jalan sama Pip Taufik. Dzauq, roso. Iya, tapi nggak pakai H, R-O-S-O. Roso itu dzauq. Kalau pakai H lain, maknanya kuat. Boleh dilanjut? Ya, saya itu masalahnya dikasih mic, yang salah yang ngasih. Cuman tadi kata biar barokah. Barokah itu biasanya panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Panjang ya. Kalimatnya barokah ya begini hasilnya. Akhiron. Habib Anis kemudian memerintahkan mihrab itu untuk dirobohkan. Robohkan mihrabnya. Mihrabnya dirobohkan, kemudian dijadikan kayu yang sampai sekarang ini. Kalau ke Masjid Riyadh. Tahun berikutnya Habib Ja'far datang senang. Anis, kalau gini saya bisa jadi imam ini.
Beliau pun sholat subuh. Ya, tapi yang dibaca surat sajadah. Ya karena ada jadabnya ya. Yang dibaca surat sajadah. Maka saat surat sajadah beliau sujud, jamaahnya hol, nggak tahu kalau ini lagi sujud. Ketawa nih setelah majelis semua itu ketawa. Masya Allah nih Habib. Senang Habibnya karena bisa sholat di mihrabnya Habib Alwi. Dan Habib Anis berkorban merobohkan mihrab tersebut. Demi apa? Idkhalus surur. Menyenangkan hati seorang mukmin, menyenangkan hati seorang wali, menyenangkan hati seorang soleh, menyenangkan hati seorang beriman, menyenangkan hati anak cucu Nabi Muhammad SAW, menyenangkan hati keturunan orang-orang soleh, keturunan para kiai, keturunan para masyayikh, keturunan para guru. Menyenangkan hati mereka itu merupakan amal yang terutama dan amal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Kalau menyenangkan hati yang seperti itu, nilainya begitu. Lantas bagaimana dengan akhina Husain, akhina Syekh, ya, akhina Muhammad yang pengen menyenangkan hati ayahnya, menyenangkan hati orang tua. Untuk menyenangkan hati orang tua disuruh jadi keset jadi, disuruh jadi apapun jadi, selama itu halal, enggak haram. Diperintahkan orang tua senang, buang ilmumu, buang apa yang ada dalam benakmu, senangkan orang tuamu adalah segala-galanya. Karena itu salaf mengatakan qadaman ala qadamin, aku selalu mengikuti jejak leluhurku selangkah demi selangkah. Bukan berarti enggak ada thariqah yang lain, ada thariqah A, ada thariqah B, ada thariqah C, ada thariqah D, semua thariqah baik, tapi habaib enggak keluar dari thariqah alawiyah, enggak keluar dari thariqah leluhurnya. Kenapa? Habib itu punya ayah, Habib itu punya kakek. Maka kalau dia disuguhin makan oleh orang tuanya, kemudian pindah makan ke warung, tentu orang tuanya sedih, tentu orang tuanya terluka, maka menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka demi menyenangkan orang tua, para habaib birrul walidain terus istiqomah fi thariqah alawiyah. Gak lihat yang lain, bukan gak menghormati. Semua thariqah dihormati, semua thariqah disayang, semua thariqah, bahkan para habaib pun punya sanadnya, punya ilmunya. Tetapi yang dikedepankan selalu thariqah alawiyah. Wahai anak cucu Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Habib Taufik mengutarakan yang saya minta tadi dan membuat janji datang ke rumah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.